Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami merendahkan diri kami untuk mendengarkan segala sesuatu yang berasal dari hati Bapa. Kami berdoa supaya ada terobosan-terobosan lewat kebenaran firman-Mu yang mengubah atmosfer hidup kami, mengubah cara berpikir kami, sehingga kami boleh semakin memahami apa yang menjadi isi hati Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Kita datang dengan sikap yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya kita akan diberkati dengan kebenaran yang sangat luar biasa. Dan tanpa panjang lebar lagi, saya akan mengundang seorang sahabat, seorang kakak rohani, Pastor Rubin Ong. Silakan, saya persilahkan. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang ada di komunitas Life House. Sebuah kepercayaan dari Tuhan untuk saya dipercaya oleh Tuhan, oleh pengurus yang ada di sini, terutama juga Pastor Wigan, untuk saya bisa membagikan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita berpikir kembali kepada esensi dari kekristenan kita, kan? Kita tahu bahwa esensi kalau tidak ada berarti kehidupan akan hilang. Tapi orang kan seringkali lebih banyak fokus kepada aksesoris. Ya, aksesoris kalau nggak ada sebetulnya semuanya masih tetap oke saja. Ya, nah saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu dan Saudara semua yang sekarang ada di rumah, ya bayangkan semua dalam hitungan waktu yang nggak lama, hampir 197 negara kalau nggak salah. Itu semua sekarang merumahkan orang, ya. Orang semua kembali kepada esensi, yaitu family. Karena memang gereja sebetulnya bicara komunitas keluarga. Saya ingin membagikan buat Bapak Ibu apa yang ada di kitab Matius pasal yang ke-14 dari Alkitab kita. Kita akan lihat sama-sama Matius pasal yang ke-14 dari Alkitab kita. Saya akan bacakan mungkin agak sedikit panjang, tapi ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang menurut saya luar biasa ya. Nah, ini kan peristiwa tentang Yesus berjalan di atas air. Alkitab berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus kepadanya, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Bapak Ibu yang setuju dengan saya, mari kita katakan amin dari perenungan atau pembacaan firman hari ini. Nah, Bapak Ibu kita tahu peristiwa ini adalah peristiwa di mana Yesus sebelumnya memberi makan 5.000 orang laki-laki. Setelah itu dia suruh murid-muridnya untuk kemudian menyeberang. Ya, saya suka kata yang sama yang ada di Injil Sinopsis yang ada di kitab Markus 4 misalnya. Yesus berkata, kamu mesti menyeberang, ya menyeberang. Nah, Bapak Ibu semua, yang saya ingin coba sodorkan buat Bapak Ibu, kita ada di masa kegoncangan sekarang ini. Memang gak gampang yang kita hadapi. Tapi saya yakin seperti Ibrani berkata bahwa memang suara Tuhan lagi menggoncangkan, ya, menggoncangkan gak hanya bumi. Bayangkan semua sekarang tatanan berubah, semua sekarang pola apa saja berubah, termasuk pola kekristenan.
tapi langit juga lagi digoncangkan, ya, semua lagi digoncangkan. Nah, kalau suaranya lagi menggoncangkan, berarti kita harus kembali fokuslah pada memang suaranya, firman Tuhan. Makanya saya dorong buat Bapak Ibu semua. Saya sharing sama Pastor Wigan, ya kita nggak apa-apa dengan program online misalnya, banyak pembicara bikin acara atau bikin ya sharing di YouTube lah, di Instagram lah, di yang lain juga nggak apa-apa. Tapi saya yakin ini waktunya juga as a pastor, sebagai pelayan Tuhan. Saya yakin jemaat sekarang ini lagi Tuhan arahkan untuk merenungkan betul-betul suaranya. Karena begini, saya takut saja saya bisa jadi calo dalam pelayanan. Ya, calo itu kan begini, nyuruh orang kemana, tapi dia sendiri tidak kemana kan. Seperti di terminal bus misalnya ya. Nah Bapak Ibu, saya yakin ini waktunya. Dengarkan suaranya, renungkan baik-baik firman-Nya. Kata merenung dalam bahasa Hebrew-nya ditulis dengan kata haga dan juga higayon. Itu sebetulnya kan seperti mengunyah makanan. Nah sayangnya banyak orang begini, mau makan tapi malas mengunyah. Ada orang kunyahkan, kemudian setelah halus baru dipindahkan ke mulutnya. Maafkan saya, itu jorok terencana sebetulnya kan. Mari kunyah Bapak Ibu, mari renungkan justru waktu proses mengunyahnya itu kita rasakan asin, kita rasakan manis, gurihnya itu prosesnya. Setelah ditelan gak terasa lagi, tapi waktu kemudian dikunyah akan jadi energi yang membuat kita kuat dalam kehidupan. Jadi saya dorong Bapak Ibu, ini banyak waktu di rumah, mari merenung kembali suaranya. Karena suara Tuhan itu berdaulat, suara Tuhan itu luar biasa, firman-Nya tidak terkalahkan. Bahkan firman Tuhan itu bertata, Ibrani 1 berkata, bertata di sebelah kanan Allah. Karena dia Yesus sendiri kan, firman mengendalikan semuanya. Tidak ada yang bisa keluar dari firman, percayalah ya Bapak Ibu. Nah dari apa yang saya bacakan ini Bapak Ibu, saya akan tarik beberapa perenungan dari firman Tuhan ini. Supaya kita jadi kekuatan yang luar biasa. Yang pertama aneh Bapak Ibu. Yesus itu tidak mau orang-orang itu kemudian begini, dipenuhi harapannya. Dia hanya paksa Yesus jadi raja untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya dia menyendiri seorang diri. Ya, raja memang butuh masa. Tapi konsep kerajaannya Yesus bukan begitu Bapak Ibu kan. Bahwa begini, jadi begini. Waktu kemudian orang-orang ini mendesak Yesus jadi raja, Yesus tidak mau kan. Karena konsep kerajaannya bukan soal itu. Karena mereka berpikir bahwa kalau mereka jadikan Yesus raja, kebutuhan mereka terpenuhi. Makanya yang pertama dari peristiwa ini begini. Yesus tuh taruh murid-muridnya di tempat yang aman yang sesungguhnya buat murid-murid. Untuk menjauhkan mereka dari sistem dunia ini yang salah. Aneh Bapak Ibu. Saya merenung ini, Yesus tahu bahwa, apa itu namanya? Kalau murid-muridnya itu disuruh menyeberang ke danau, dia tahu pasti akan ada angin sakal di situ. Karena kita tahu kan ujungnya nanti ke seberang adalah untuk apa Bapak Ibu? Misi kan sebetulnya ya. Ada orang sakit yang kemudian perlu ditolong. Saya akan jelaskan itu nanti dengan bahasa saya yang sederhana. Tapi artinya begini bahwa Tuhan itu sedang pisahkan kita yang pertama dari pola pikir sistem dunia. Yang hanya fokus pada keinginan kita, kebutuhan kita. Bahkan saya katakan ini bisa jadi berhala dalam hidup kita. Memang aneh karena dia pisahkan supaya kita begini benar-benar dimurnikan sekarang ini dari cara sistem dunia yang sudah jelas-jelas berantakan sekarang ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang lagi bertanya begini, kenapa ya hal begini diizinkan? Bahwa Tuhan memang lagi pisahkan sekali lagi dari sistem yang salah ya. Nah, kan waktu Yesus kemudian dipaksa jadi raja, setelah itu mereka Injil sinopsisnya dari ayat-ayat di Matius 14 itu ada di Yohanes pasal 6. Mereka kemudian sampai semalaman cari Yesus. Waktu mereka menemukan Yesus, Yesus langsung tegur mereka, kalian cari aku itu enggak cari tanda dari atas. Tanda dari atas itu apa? Perubahan karakter, pelayanan yang makin berkembang, hati yang makin mengasihi Tuhan. Tapi kan kalian cari aku untuk apa? Yaitu supaya kalian makan roti dan kenyang. Jangan yang begituan. Makanya dia berkata begini, yuk tubuhku itu makanan, darahku itu minuman.
Mereka kaget, masa kita suruh makan tubuhnya dan minum darahnya? Sebenarnya Yesus lagi menyodorkan sebuah gaya hidup yang berbeda, yaitu gaya hidup komunal. Itu yang disebut dengan gaya hidup salib kan. Ide dari kekekalan yang kitab Wahyu katakan, Wahyu 13. Anak domba Allah yang sudah disembelih. Jadi begini, Yesus sodorkan gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup yang bertolak belakang dengan sistem dunia yang disebut kosmos itu, yang tadi egois, mementingkan diri sendiri. Mereka kemudian tolak itu. Nah, Bapak Ibu semua, sekali lagi, kalau Tuhan sekarang lagi bawa kita ke tempat di mana memang gak nyaman buat kita, tapi tujuannya kita dimurnikan dengan kesadaran. Makanya hari-hari ini terbukalah Bapak Ibu ya, dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Memang ada hal-hal baru yang Tuhan sedang lakukan buat kita. Saya tahu Tuhan tak tinggalkan kita, percayalah Bapak Ibu. Ya, bahwa dia sedang berkata, lihat aku sedang membuat sesuatu yang baru, aku sanggup untuk membuat jalan di padang gurun. Yesaya 43 berkata, sudah tangkap sekarang ini. Sekali lagi, dia sedang pisahkan kita dari pola-pola yang salah. Ya, saya tahu begini Bapak Ibu, bahwa murid-murid terombang-ambing memang di perahu. Tapi coba kalau kita belajar mundur bicara tentang perahu Bapak Ibu. Kita ingat peristiwa Nuh kan, di kitab Kejadian, pasal-pasal 6, 7 dan seterusnya Bapak Ibu bisa baca. Ya, waktu Nuh ada di perahu, saya yakin dia tergoncangkan juga. Dia mungkin bisa saja tiba-tiba terpeleset, tapi masih ada di dalam perahu. Walaupun di sekelilingnya terjadi hujan lebat, badai dan luar biasa. Tapi saya belajar yang luar biasa begini, kenapa di Batra Nuh itu jendelanya nggak ada di samping kiri kanan, tapi jendelanya ada di atas. Jadi Tuhan lagi berkata begini sama Nuh, Nuh pandang aku saja ke atas. Kalau ada jendela di kiri kanan, saya yakin Nuh panik juga, Nuh ketakutan juga, karena Nuh juga bisa goncang di dalam perahu itu. Tapi Tuhan sedang berkata, pandang aku saja. Jadi sekali lagi begini, mari kembali kepada gaya hidup yang Tuhan sodorkan. Jangan kita kemudian tergiring kepada gaya hidup sistem duniawi. Tuhan pisahkan kita untuk kita dimurnikan Bapak Ibu. Jadi hari ini kalau ada yang sedang bertanya, ada yang sedang bingung, ada yang sedang khawatir. Yuk, kehendak Tuhan jauh lebih penting daripada kebutuhan saya, keinginan saya. Karena sekali lagi, Tuhan tidak mau jadi raja hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena itu menjadi monster yang mengerikan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, mari renungkan itu Bapak Ibu semua ya. Ya, percayalah sekali lagi, asal ada bersama Tuhan, kita akan cakap menanggung semua hal yang sekarang ini sedang terjadi. Tapi yang kedua Bapak Ibu, Yesus jauhkan murid-murid dari darat. Bayangkan, kita harus tahu Bapak Ibu, bahwa secara logika orang tidak mungkin hidup di tengah air kan. Ya, jadi begini, sekarang umat Tuhan lagi dijauhkan betul-betul dari pengharapan yang ada di dunia ini. Coba, ya kita benar-benar dijauhkan dari darat. Bayangkan sekarang orang mau berharap sama siapa Bapak Ibu? Coba, sistem semua goncang bayangkan. Ya, bahkan semua orang nggak bisa tolong kita. Orang pakai keamanan secara apa saja. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena sekarang yang kita hadapi enemy yang tidak kelihatan loh Bapak Ibu. Makanya butuh manusia roh kita terus dikuatkan Bapak Ibu ya. Untuk kita tetap kuat. Nah Bapak Ibu yang luar biasa begini. Biasanya kan orang selalu berpikir solusinya dari luar. Ya kan? Oh ada pemerintah yang bisa atasi krisis. Ada pengalaman, ada koneksi kita yang bisa atasi masalah yang sedang kita hadapi. Tapi sekarang Bapak Ibu. Misal ya. Saya dulu waktu masih kecil, waktu mainan saya rusak, ya, saya yakin berharap begini, oh papa saya akan belikan lagi, ya. Tapi Bapak Ibu begini, sekarang kita tidak bisa lagi berharap dari begitu, makanya mesti be transform, punyai transformasi dari dalam, perubahan dari dalam Bapak Ibu, ya. Bahwa sekarang ini waktunya, saya yakin ini waktunya bahwa rasa aman kita tidak lagi ditaruh pada hal-hal yang ada di luar. Karena kalau nggak hati-hati orang sekarang, saya juga merenung buat saya. Kita kadang-kala nggak bisa bedakan antara dampak dengan tujuan kan. Ya fasilitas, pekerjaan, ya kemudian apalagi gelarkah, apalagi kemudian semua hal yang ada di luar itu adalah dampak saja kan Bapak Ibu ya. Itu bukan tujuan. Nah semua dampak sekarang lagi digoncang. Makanya orang yang sekarang ngandelin uang,
ngandalin kekuatan manusia, ngandalin siapapun lagi digoncang. Karena semua dampak lagi digoncang. Tuhan lagi berkata, yuk kembali berharap kepadaku. Ya, Bapak Ibu, kan kita tahu cerita itu, Yesus jam 3 dini hari berjalan di atas air. Ya, murid-murid teriak, itu hantu, ketakutan. Karena memang salah fokus kan Bapak Ibu. Kalau kita salah fokus, hidup semua jadi salah kan sebetulnya ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Yang saya kagum gini, Yesus tidak mau tergiring untuk cepat-cepat masuk ke perahu mereka. Karena rasa aman mereka dibangun di atas ketakutan kan. Mereka teriak-teriak, ketakutan yang menjadi rasa aman kita. Makanya ada banyak orang, maafkan saya, ada banyak orang yang karena rasa amannya dibangun di atas ketakutan, karakternya berantakan. Karena takut tidak kaya, mewarisi uang ke anak-anaknya. Makanya maaf, banyak orang cara bisnisnya kasar, hajar kiri kanan, yang penting ngumpulin uang banyak. Karena rasa takut. Ada banyak orang punya rasa takut karena tidak dikatakan sukses. Nipu, pakai penampilan misalnya. Sombong dalam kehidupan. Karena itu semua rasa takut yang dibangun oleh manusia kan. Akibat memberontak itu kita tahu di Kejadian pasal 3. Waktu Adam dan Hawa jatuh, mereka ketakutan. Tuhan berkata, where are you? Kamu ada di mana? Hal yang sama Tuhan sedang berkata buat saya, buat saudara. Where are you? Kamu ada di mana? Nah, kalau Tuhan bertanya, bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau supaya kita tahu. Kita tahu kita ada di mana sebetulnya. Tuhan mah tahu kok. Tapi Bapak Ibu sekarang Tuhan lagi bertanya. Kamu ada di mana sekarang? Pengharapanmu ada di mana? Kekuatanmu ada di mana? Rasa amanmu ada di mana? Yesus tidak mau tergiring langsung cepat-cepat ke perahu murid-muridnya. Karena dia tidak mau tergiring untuk masuk ke rasa aman kita, enggak. Kita yang harus ke rasa amannya Tuhan. Nah, kalau dia berjalan di atas air, itu berarti dia sedang berkata begini, aku Tuhan kok. Ya, makanya dia berkata, tenang, aku ini, aku Tuhan kok. Aku penguasa tunggal, aku Mesias, aku Raja. Sorry ya, banyak orang Kristen cuma jadikan dia juru selamat. Nyelamatin apa, nyelamatin aset, nyelamatin masa depan. Tapi lupa dia Tuhan. Kalau sudah bicara Tuhan gak main-main Bapak Ibu. Apinya menghanguskan loh Bapak Ibu. Ya, gak main-main, dia Tuhan. Dia adalah bahasa, kata Tuhan ada berasal dari beberapa kata. Kurios misalnya, despotes misalnya. Tapi ada satu kata dari bahasa orang Yunani namanya Adonai kan. Adonai, what is the Adonai? Adonai is the Lord of Management. Dia adalah Tuhan dari sebuah manajemen, ya, pengelolaan hidup. Hari-hari ini isu utama ke depan buat gereja adalah manajemen. Saya yakin orang yang takut akan Tuhan akan punya hikmat untuk menemukan manajemen. Bagaimana mengelola emosi, mengelola situasi untuk beradaptasi. Bagaimana mengelola bisnis-bisnis baru supaya gereja akan memberi kontribusi yang nyata. Bukan buat kepentingan diri sendiri. Saya yakin jemaat Lifehouse sudah diajar oleh Pastor Wigan, oleh beberapa yang lainnya, saya yakin itu untuk tidak lagi berpikir buat diri sendiri, bergerak pada misi tentunya ya. Tapi ini isu utama nanti adalah isu manajemen. Gereja pasti akan dipercaya hal yang besar, tapi dasarnya adalah rasa aman ada di dalam Tuhan. Makanya kalau Yesus berjalan di atas air, dia sedang berkata begini, hukum logika aku taklukkan. Hukum yang tidak mungkin aku taklukkan. Gravitasi aku taklukkan. Bayangkan, dia berjalan di atas air. Berat jenis manusia dan berat jenis air kan jelas berbeda Bapak. Tenggelam. Tapi Tuhan berkata begini, aku ini penguasa semuanya. Makanya Petrus berkata begini, Tuhan kalau engkau itu suruh aku berjalan di atas air. Tuhan berkata, come. Bapak Ibu mesti tahu, Petrus sempat berjalan di atas air. Mengalahkan semua hukum logika. Sekarang semua yang sedang berpikirnya logika, goncang stres semua. Tapi ingat, Tuhan kita di atas logika. Tuhan kita di atas hukum dunia. Tuhan kita bisa melakukan apapun. Karena dia Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang luar biasa begini. Waktu Petrus berjalan di atas air. Petrus mengalami pengalaman bukti kebesaran Tuhan. Walaupun dia rasa-rasakan kan. Sebenarnya semua rasa. Tapi kalau dirasa-rasa itu membuat kita takut kan ya. Jadi jangan dirasa-rasa. Semua sedang merasakan ini. Tapi jangan dirasa-rasa pakai perasaan. Dia sempat tenggelam tapi Tuhan tolong. Tapi dari pengalaman itu Bapak Ibu tahu, Petrus sampai kemudian begini, bukti kebesaran Tuhan dia alami. Makanya imannya terus dibangun begitu luar biasa. Sampai kalau Bapak Ibu baca Kisah Rasul pasal 4, waktu dia selesai doakan orang yang lumpuh di gerbang bait Allah. Ya, dia kemudian ditangkap, diadili oleh kelompok agamawi, ya Kristen bukan agamawi. Karena agamawi selalu pura-pura cari kekuasaan, kepentingan diri sendiri.
Kelompok Sanhedrin 72 orang yang mengatur semua sistem yang ada di Israel, Bapak Ibu. Waktu mereka disidang, mereka diancam untuk tidak memberitakan nama Yesus. Tapi Petrus berkata begini, gak mungkin dong buat kami. Karena kami lihat, kami alami bahwa Tuhan itu besar. Putuskan sendiri, takut sama Tuhan atau takut sama manusia. Sebab bagi kami mau takut akan Tuhan. Bahkan kita tahu secara membuktikan Petrus mati dengan cara jadi martir. Dia mati disalib, tapi dengan kepala ada di bawah. Bayangkan, sampai titik akhirnya. Karena dia mengalami pengalaman bersama Tuhan. Hidupnya berbeda. Yuk Bapak Ibu, sekarang yang kedua yang tadi saya katakan. Kalau Tuhan jauhkan kita dari darat. Orang hidup di darat. Pertolongan kita di darat. Sekarang semua dijauhkan dari darat. Tuhan sedang berkata begini. Pertolongan kalian, pertolongan kita hanya datangnya dari aku saja. Buka hati buat Bapak Ibu. Tapi yang ketiga saya akan selesai dengan ini. Kita jangan hanya punya pengalaman bahwa perahu ditenangkan. Maksudnya perahu dibuat kemudian stabil lagi. Gelombang ditenangkan. Tidak ada lagi badai. Ya, saya tahu ada badai di situ, itu spirit Bapak Ibu. Karena memang tujuannya salah satunya menghalangi tujuannya. Ya, kita tahu tujuannya adalah jangan berhenti pada pengalaman hanya badai ditenangkan. Kemudian apalagi perahu kita dibuat stabil. Ya, perahu kehidupan bisnis kita lah atau apa. Tapi ingat, ada tujuan Bapak Ibu. Tujuannya lebih penting daripada dampak. Yaitu ke seberang. Di seberang ada apa? Alkitab katakan ke seberang, selain di Matius 14, ada juga di Markus pasal 4, maafkan saya. Ya, tujuan ke seberang adalah Bapak Ibu apa? Kalau di Markus 4 adalah Yesus ketemu dengan orang gila yang ada di Gerasa. Ada banyak penafsir berkata, dia dirasuk oleh legion, 2000 setan. Tapi ternyata Bapak Ibu, itu tidak hanya 2000, ada penafsir lain berkata 6000 sampai 7000 setan, bayangkan, membelenggu dia. Itu yang disebut dengan unclean spirit, roh kenajisan, sistem dunia. Ya, Yesus dan murid-muridnya sampai ke seberang. Di seberang kalau kita baca di Matius 14 ini, mereka ketemu orang-orang sakit. Ya, gereja harus berani sekarang menyeberang, Bapak Ibu. Ya, gereja harus jangan terkungkung pada sebuah kenyamanan gedung. Saya tahu di Life House tujuannya bukan itu. Semua yang ada sekarang ini bayangkan, lagi di riset semua. Ya, sound system sekarang bayangkan, beberapa Tuhan dalam tanda petik ya, Tuhan T kecil ya Bapak Ibu, bukan Tuhan Yesus. Tuhan sport berhenti sekarang. Karena banyak orang nyembah sport kan ya. Semua bisnis sport yang besar-besar berhenti. Tuhan konser, musik, entertainment sekarang berhenti, bayangkan. Ya, banyak Tuhan yang sekarang lagi tumbang. Ya, karena Tuhan sedang menyatakan siapa dirinya. Ya, nah jadi kembali lagi Bapak Ibu, bahwa dia mau bawa kita, gereja, keluar dari rasa aman kita untuk ke seberang. Ke seberang. Di seberang ada banyak orang yang harus ditolong Bapak Ibu. Orang-orang yang terikat dengan penyakit, dengan kebutuhan. Makanya ini waktunya untuk gereja kembali berpikir ulang. Yuk bergerak pada misi. Memang kita lagi tidak gampang sekarang ini. Tapi percayalah sekali lagi. Coba berpikir. Kalau Tuhan percayakan sesuatu dalam hidup kita. Ada tujuan apa sebetulnya. Yang harus kita pikirkan ulang dalam kehidupan. Bapak Ibu kalau tahu Bapak Ibu apa yang terjadi di seberang kan. Ya, bahwa Yesus ketemu orang yang tadinya memang gila terikat dengan legion itu di Markus 4. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang ini dibebaskan kan. Orang ini kemudian dilepaskan dari unclean spirit. Banyak orang yang sekarang ini terikat dengan roh yang najis di luar sana. Yuk gereja punya hati. Yuk ini waktunya mari berpikir ulang lagi. Berpikir pada prinsip investasi buat kekekalan dalam hidup. Percayalah Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu lakukan di alam yang fana. Pasti menggema di alam kekekalan. Saya yakin. Ya, apa yang Ibu Teresa berkata begini, saya tidak mau lihat orang mati seperti binatang. Makanya Bapak Ibu tahu, seorang wanita yang sederhana. She is not presiden loh, bayangkan. Dia bukan seorang yang punya senjata hebat. Tapi
majalah Time saya masih ingat, nobatkan, bayangkan. Bahwa pahlawan abad 21, bukan Gorbachev, bukan Nelson Mandela, bukan kemudian yang lainnya, tapi pahlawan abad 21 adalah Teresa. Ya, hatinya begitu luar biasa kan Bapak Ibu. Ya, dia berkata begini, ini yang dia katakan saya tidak pernah lupa. Kalau kamu memberi, orang tidak mau tahu. Kalau kamu melayani, orang tidak pernah mengapresiasi. Kalau kamu berkorban, orang salah sangka terhadap hidupmu. Jangan berhenti memberi, jangan berhenti melayani, jangan berhenti untuk berkorban. Ya, saya suka kata berkorban. Sebab begini, level kekristenan bukan level memberi. Level memberi biasa. Tuhan ajarkan kita levelnya level berkorban Bapak Ibu. Ya, itu level yang dunia tidak bisa memiliki. Kalau memberikan kadang-kala begini, ya ala kadarnya, ya memberi kita sisihkan saja. Dan saya bilang begini bukan hanya soal uang kan, waktu, skill, apa saja yang Tuhan percayakan. Tapi ini saatnya gereja mesti masuk kepada level berkorban. Bayangkan, kalau hitung-hitungan Bapak Ibu, Yesus ke seberang dengan pengalaman yang tadi saya sudah jelaskan dengan sederhana di atas. Ya harganya, resikonya begitu tidak gampang kan Bapak Ibu. Ketemu orang-orang biasa, bahkan ketemu, di Markus 4, Markus pasal 5 kan ujungnya di seberang. Bukan ketemu ya orang kaya, bukan ketemu pejabat berpengaruh, ketemu wong edan loh Bapak Ibu. Orang gila bayangkan. Ya, yang orang buang, orang rantai dari luar, orang kemudian begini, coba singkirkan dia. Tapi hati Tuhan betul-betul luar biasa. Bapak Ibu tahu begitu orang ini kemudian dipulihkan. Kita tahu orang ini kemudian jadi misionaris. Buat sebuah daerah namanya Dekapolis. Dia jadi misionaris. Bapak Ibu mesti tahu bahwa Dekapolis itu ternyata ada 10 kota. Jadi di provinsi. Seperti Jawa Barat ada sekian kota. Seperti kemudian Jawa Timur ada sekian kota misalnya ya. Jadi begini, bayangkan orang ini kemudian punya impact yang betul-betul luar biasa. Nah sekarang gereja memang lagi digoncang. Semua lagi digoncang. Tuhan lagi berkata begini, yuk waktunya gereja mesti keluar. Gereja mesti tinggalkan rasa nyaman kita. Ya, sebab setuju atau tidak, salah satu pembunuh iman yang paling luar biasa adalah ketika kita bangun rasa nyaman menurut standar kita sendiri. Ya, jadi kembali lagi Bapak Ibu yuk, ini waktunya gereja bergerak, ini waktunya gereja peduli. Saya tahu ini enggak gampang Bapak Ibu, tapi beri kontribusi. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang lihat ya, tiap orang sekarang bisa jadi imam loh bayangkan. Coba, ya dengan hanya menguatkan 2-3 orang di WA, itu sudah jadi fungsi imam bayangkan. Tadi saya bilang sama Pastor Wigan bayangkan. Sekarang orang didoakan apa saja mau Bapak Ibu. Orang sekarang begini, disiaringkan firman apa saja mau loh Bapak Ibu. Coba, ya ini waktunya Bapak Ibu kembali lagi ya. Gereja mesti punya hati yang keluar. Seperti sorry to say, kita kan digambarkan bukan burung emprit, bukan burung nuri, bukan burung yang lain. Apalagi maaf, jangan jadi burung gereja kan. Burung gereja kan begini, namanya Kristen tapi murtatan. Karena burung gereja bisa hinggap di mana saja. Bisa hinggap di gedung pijat lah, di pantai pijat yang plus-plus maksudnya Bapak Ibu tahu ya. Bisa hinggap saja di gedung perjudian, ya bisa hinggap di tempat-tempat sembarangan kan. Tapi Tuhan gambarkan kita Yesaya 40 kita seperti Raja Wali. Nah yang saya tahu begini, Raja Wali tidak pernah tinggal di sarangnya. Ya, Raja Wali yang dewasa, dia akan terbang di langit bebasnya Tuhan. Untuk mengendarai semua badai kehidupan. Makanya kalau ada kata membumbung, ya Bapak Ibu tahu ya kata membumbung. Itu tidak berlaku untuk burung pipit, burung pret, burung gereja. Nggak mungkin. Tapi kata membumbung, itu hanya layak disandang oleh Raja Wali. Terbang keluar dari sarangnya untuk jadi berkat buat banyak orang di sekitarnya. Jadi 3 hal tadi yang saya coba sodorkan ini buat Bapak Ibu. Yesus berkata ini, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Ya, apa itu kehendak Bapa? Petrus berkata, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan semua diselamatkan. Jadi kalau misalnya ada satu dokter lagi operasi Tuhan misalnya, waktu Tuhan dibelah dadanya, yang ada di hatinya cuma satu, yaitu jiwa-jiwa loh Bapak Ibu.
Ya, hati Tuhan adalah itu. Karena makanya waktu Yesus mati, kemudian serahkan semua hidupnya. Sebenarnya begini, waktu Yesus disiksa, salib itu kan sakitnya minta ampun, Bapak Ibu tahu. Itu hukuman paling mengerikan. Udah begitu gak hanya sakit fisik. Karena begini, orang kalau mati di salib, mesti kemudian dipertontonkan di muka umum, bayangkan. Itu sakit yang begitu luar biasa. Fisik sakit, tapi yang luar biasa. Harga diri, semua hal yang ada pada orang itu dihancurkan, dipertontonkan. Tujuannya kerajaan Roma supaya orang berkata, kamu jangan jahat, karena hukumannya seperti ini. Coba, tapi yang saya tahu, saya yakin, Yesus tuh sakit, tapi tidak rasa sakit. Maksudnya begini, sakit, ada orang yang coba dibuat sakit supaya dia tidak sakit. Misalnya ada orang pingsan, Bapak Ibu dipukul tak gitu, supaya dia siuman kan, ya supaya dia tidak kebablasan kemudian sampai mati kan, dipukul bak gitu. Ya itu sakit yang kemudian begini menyehatkan orang itu. Nah Yesus mengalami sakit Bapak Ibu, tapi dia senang karena begini, dia bawa kita kembali kepada Bapa, bayangkan. Dia girang sekali. Karena dia bawa kembali ciptaannya kepada rencana semula Bapa. Ya. Nah, gereja ayo miliki hati seperti ini. Hati yang kemudian begini, sungguh-sungguh jatuh cinta pada dia dengan cara begini. Yuk, ke seberang untuk jadi berkat buat banyak orang. Saya nggak pernah lupa ada hamba Tuhan namanya Arthur Wallis. Awal abad 19. Dia berkata, kalau engkau mau bahagia. Ya, ini yang dia katakan. Temukan kehendak Tuhan. Libatkan diri dalam kehendak Tuhan. Selesaikan kehendak Tuhan. Semua itu yang membuat kamu bahagia. Yuk, pekerjaan kita, keluarga kita, apa saja waktu-waktu kita, sentuhkan pada kehendak Tuhan. Makanya Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa kehendak Bapa? Kok difilosofikan atau dikategorikan dengan kata makanan? Karena yang saya tahu begini, orang makan untuk hidup. Jangan dibalik ya Bapak Ibu ya, bukan hidup untuk makan. Artinya begini, kalau kamu tidak makan, kamu tidak hidup. Kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa, kamu hidup-hidupan saja. Kamu asal hidup, kamu nggak zoe kan. Hidup yang sesuai kualitas Tuhan. Tapi yang berikutnya, kenapa melakukan kehendak Bapa identik dengan makanan? Karena begini, orang bisa lupa apa saja, tapi nggak bisa lupa makan, percayalah. Jadi begini, yuk jangan lupakan kehendak Bapa. Saya dorong jemaat atau komunitas yang ada di Life House. Saya senang bisa sharingkan ini buat Bapak Ibu. Ya, kembali lagi merenung 3 hal tadi. Yesus sedang bawa kita memang ke tempat yang aneh kan. Tapi dia sedang memulihkan untuk kita terpisah dari pola sistem dunia yang keji, yang kasar, yang kemudian begini, licik, picik, penuh ketidakadilan. Tapi dia juga sedang bawa gerejanya untuk kemudian pengharapanmu bukan lagi di dunia. Pengharapanmu adalah aku satu-satunya. Tapi jangan berhenti hanya ditolong, badai diteduhkan, perahu dibuat stabil. Pasti Tuhan sertai kita. Tapi ada tujuan, ke seberang, jadi berkat. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu, Tuhan menyertai Bapak Ibu. Yuk ambil waktu untuk berdoa, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Hamba berdoa buat umatmu yang sekarang sedang mengikuti ibadah ini. Ya, dengan peralatan yang Tuhan berikan lewat tayangan ini. Hamba berdoa yang lagi susah Tuhan kuatkan kembali. Yang lagi bingung biar dibuat mengerti siniemi. Karena mengerti jauh lebih penting daripada hanya main perasaan emosional. Kami mau mengerti Tuhan bahwa kehendak-Mu jauh lebih penting daripada apapun. Hari ini yang goyah dikuatkan lagi. Hari ini yang sedang bingung sekali lagi, Tuhan yang mendirect kami untuk kami tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti sertai kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau. Yang sakit sekali lagi Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Sekarang Bapak Ibu semua, ya kita sudah selesai mendengar ini, dan Bapak Ibu terimalah bahwa Tuhan sangat menyertai dan memberkati kita. Saya tutup dengan doa ini untuk memberkati Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu sekarang berada. Bapak berkati umat-Mu, sayangi umat-Mu. Terus bawa umat-Mu untuk makin dewasa. Sekali lagi mengejar kehendak-Mu jauh lebih penting daripada apa yang jadi kebutuhan kami. Karena kehendak Tuhan terjadi,
di bumi seperti di sorga. Kami yakin di mana ada kehendak Tuhan, di bumi, di tempat kami berada, akan seperti di sorga. Keluarga kami akan seperti di sorga. Apa yang kami kerjakan akan seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sekarang terimalah Bapak Ibu semua berkat anugerah, rahmat dari Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita. Kita sudah dapat cuma-cuma, bagikan itu dengan cuma-cuma supaya hidup kita tidak jadi percuma. Tuhan dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati semua. Shalom Lifehouse Family, saya ingin mengucapkan terima kasih dan tidak habisnya saya menghaturkan ucapan syukur saya kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Bapak Ibu, kemurahan hati Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mendukung program misi kita untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang dalam berkekurangan, yang sedang dalam masalah kehidupan yang begitu besar karena COVID-19 yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi saya sangat bersyukur untuk setiap saudara yang telah baik berpartisipasi dalam dana, dalam tenaga, waktu, ide, atau apapun itu. Saya bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan kita harus bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk membantu sesama kita yang sedang dalam kesulitan. Kiranya Tuhan yang membalaskan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menyertai kita semua. Haleluya.